sertai tiap langkahku. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali kita bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semuanya. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Buat Bapak Ibu sekalian, persiapkan hati pikiran kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kita mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak. Ya Bapa Surgawi, dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, pimpin kehidupan kami Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai
mengurapi beliau Tuhan, sehingga apa yang keluar, apa yang beliau sampaikan itu berasal dari Tuhan, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kuasai kami, kuasai pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Meskipun keadaan di sekeliling kita masih belum bertambah baik, tetapi saya bersyukur bahwa banyak di antara kita pada hari ini ada di dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya ingin menyapa saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sebab aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama bahwa di sini Daud lari dari Saul dan dia sampai di sebuah gua yang namanya Gua Adulam. Saul yang sebenarnya adalah mertuanya sendiri sangat benci terhadap Daud karena iri hati akan keberhasilan Daud. Dan saat itu berkumpullah bersama-sama dengan Daud 4 kelompok manusia. Yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah ayah, ibu, dan saudara-saudara Daud. Lalu kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sedang ada di dalam kesukaran. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sedang dikejar-kejar tukang tagih atau debt collector. Dan yang keempat adalah orang-orang yang sakit hati. Lalu kemudian dalam ayat yang ketiga dan keempat, Daud membawa keluarganya, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya mengungsi ke tanah Moab. Daud yakin bahwa keluarganya akan aman di sana dan mereka pasti akan diterima oleh Raja Moab. Sebab salah satu moyangnya Daud adalah berasal dari tanah Moab, yaitu Rut. Pernikahan Rut dengan Boas melahirkan Obed, dan Obed memperanakan Isai, dan Isai adalah ayah daripada Daud. Nah, hal ini dilakukan oleh Daud karena dia menyadari bahwa lingkungan atau komunitas di mana dia tinggal itu sangatlah tidak baik, atau lingkungan yang tidak baik, karena Daud berada bersama-sama dengan kelompok-kelompok orang-orang yang bermasalah. Nah, setelah
keluarganya diungsikan ke tanah Moab. Sekarang tinggal 3 kelompok yang bersama-sama dengan Daud. Dan hari ini kita tidak akan membicarakan ketiga kelompok itu, tetapi saya hanya akan membicarakan tentang 1 kelompok saja. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang kita akan membicarakan lagi tentang kelompok-kelompok yang lain. Nah, manusia yang bersama-sama dengan Daud, tadi saya katakan, mereka semua adalah kelompok-kelompok orang yang bermasalah, yang mempunyai kesulitan dan kesukarannya masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejak semula manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan makhluk soliter. Oleh sebab itu, manusia memerlukan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia memerlukan lingkungan. Manusia memerlukan komunitas. Dan biasanya orang yang hobinya main badminton misalnya, maka dia akan berkumpul pada suatu tempat di suatu waktu untuk bersama-sama main juga badminton. Demikian juga orang-orang yang hobinya mungkin main basket. Dia akan mencari orang yang sama, lingkungan yang sama untuk bisa bermain basket. Kita juga melihat ibu-ibu suka berkumpul di arisan-arisan. Anak-anak berkumpul dengan sesamanya main PlayStation atau main game dan sebagainya. Bersama-sama dengan teman-temannya yang hobinya juga sama. Demikian juga mereka yang sedang di dalam kesukaran. Orang yang sedang ada di dalam kesulitan, mereka juga akan mencari atau senang bertemu dengan orang-orang yang juga berada di dalam kesulitan. Untuk apa? Untuk curhat. Sehingga dapat meringankan beban yang saat itu mereka sedang hadapi. Lalu kemudian selanjutnya dalam ayat yang kelima, Alkitab mengatakan, tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi seorang nabi diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Daud agar mereka tidak terus tinggal di kubu gunung itu, yaitu di gua Adulam itu. Nah, di sini seolah-olah Tuhan ingin mengingatkan kepada Daud dan juga kepada 400 orang yang bermasalah tersebut agar jangan tinggal di dalam tempat persembunyiannya, jangan tetap tinggal di zona nyaman mereka, hanya sekedar bersembunyi, berkumpul dan meratapi nasib mereka. Bersembunyi itu adalah salah satu reaksi manusia ketika merasa tidak mampu untuk mengatasi tantangan di dalam kehidupannya. Tetapi persembunyian seperti apapun tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hanya membiarkan masalah itu mengendap sementara, tetapi ujung-ujungnya malah menjadi masalah yang semakin besar. Nah, keluarlah dari tempat persembunyian, bangkit dan keluar dari tempat persembunyianmu, yaitu di kubu gunung itu. Pergi dan pulang ke tanah Yehuda. Apa artinya ini? Itu artinya agar mereka bangkit dan menghadapi semua kenyamanan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, orang-orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukanlah orang-orang yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup, tetapi adalah orang-orang yang berani menghadapi masalah. Hidup orang beriman tidak digerakkan dan tidak dipengaruhi dengan apa yang dia lihat ataupun dia rasakan, tetapi dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, pemimpin hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari hari ini kita akan membahas satu kelompok saja yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini,
yaitu kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang sedang ada di dalam kesulitan, atau orang-orang yang sedang ada di dalam kesukaran dan masalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang hidup pasti pernah mengalami masalah. Adakah di antara saudara-saudara yang tidak pernah mengalami masalah? Saya rasa tidak ada. Selama kita masih tinggal di atas muka bumi ini, kita akan selalu bertemu dengan yang namanya kesulitan, rintangan, halangan, tantangan, kesukaran, dan sebagainya. Dan kalau kita masih ingin melanjutkan hidup kita, maka kita harus siap menghadapi tantangan, halangan, dan kesulitan maupun kesukaran hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari-hari ini negeri kita sedang mengalami krisis kesehatan. Dan krisis kesehatan itu merembet kepada krisis ekonomi. Dengan adanya wabah COVID-19 yang semakin hari bukannya semakin surut, tetapi semakin hari semakin ganas, semakin hari semakin merajalela. Banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang menghadapi kesukaran dalam hidup, baik dalam kesehatan mereka maupun dalam ekonomi mereka. Bahkan kita menemui tidak sedikit anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang terpapar atau tertular dengan wabah ini, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Saya bisa membayangkan kesulitan ataupun kesukaran dan tantangan yang mereka sedang hadapi saat-saat sekarang ini, karena kami sekeluarga pun mengalaminya. Seperti kesaksian saya pada minggu yang lalu, anak-anak keluarga, anak-anak saya juga terpapar oleh virus COVID-19 ini. Sekeluarga, anak, menantu, cucu, semuanya. Dan juga anak saya yang ada di Banten, yang saat ini sedang bertugas di sana. Dan beberapa hari ini, kembali saya mendengar bahwa adik-adik saya yang ada di kota Magelang, keluarga mereka juga terpapar oleh virus COVID-19 yang ganas ini. Nah, sudah barang tentu, dengan adanya wabah ini, ekonomi mereka terganggu, ekonomi mereka mengalami kesulitan dan kesukaran. Coba bayangkan, mereka harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit untuk biaya swab PCR. Itu 1,4 juta per orang, kalau itu selesainya 1-2 hari. Untuk yang selesai 2 jam, mereka harus mengeluarkan uang 5 juta rupiah. Itu yang harus mereka keluarkan untuk satu orang. Coba kita bayangkan, satu keluarga yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang, berapa yang mereka harus keluarkan? Belum lagi biaya-biaya lain yang mengiringinya. Saya rasa mereka saat-saat sekarang ini juga sedang di dalam kesulitan ini. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bersyukurlah kalau saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebab ternyata kesehatan itu mahal harganya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, janganlah kita takut menghadapi tantangan dan rintangan dan kesulitan yang bagaimana apapun. Karena selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kesanggupan untuk meneruskan hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, seorang montir, dia tugasnya adalah memperbaiki mobil-mobil yang rusak. Dan kalau montir itu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya atau tidak dapat
memperbaiki kerusakan dari mobilnya dan dia putus asa dan kemudian dia berhenti mengerjakannya, maka dia tidak akan mempunyai pengetahuan yang lebih lagi. Dia akan tidak dapat mengalami kemajuan. Nah, demikian juga seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dokter, insinyur, atau apapun profesi saudara-saudara. Kalau kita tidak berani menghadapi kesulitan, kalau kita tidak berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kita juga tidak akan mungkin berkembang. Kemuliaan hidup seseorang itu tidak terletak karena dia tidak pernah gagal, tetapi tekad dia untuk bangkit saat mengalami kegagalan, itulah yang luar biasa. Hampir semua tokoh-tokoh besar di Alkitab adalah orang-orang yang pernah gagal. Akan tetapi, mengapa nama-nama seperti Abraham, Musa, Yakub, Daud, Petrus, mereka semua tetap diingat sampai hari ini? Karena mereka telah menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman mereka. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Mari kita belajar dari semua kesulitan dan masalah yang saat ini kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-71 dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggaplah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan semuanya itu adalah untuk mendewasakan iman dan karakter kita. Untuk membuat kita semakin bergantung, untuk membuat kita semakin berserah kepada Tuhan, membuat kita semakin cemerlang seperti emas yang murni. Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebenarnya ada 2 macam kesakitan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Yang pertama, kesakitan akibat dari didikan Tuhan. Dan yang kedua, karena kesalahan kita sendiri. Jadi, kalau kesakitan itu akibat disiplin dari Tuhan, ya, terimalah dengan rela hati. Tetapi kalau itu karena kita melanggar perintah-perintahnya, sehingga kita harus menanggung resikonya, ya, bertobatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Rasul Paulus dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, berhentilah meratap, berhentilah menyalahkan diri sendiri, atau berhentilah juga menyalahkan orang lain. Keluarlah dari tempat persembunyianmu, keluarlah dari gua kemapananmu. Hadapi semua kenyataan hidup ini yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara, dan jalani setiap jalan yang memang harus kita lewati. Saya mau cerita sedikit. Ada seorang wanita bernama Florence Chadwick. Dia dikenal sebagai wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Catalina. Pulau Catalina itu letaknya kira-kira 20 mil dari California. Dan pertama kali ketika Florence Chadwick ini mencoba menyeberangi Selat Catalina, dia mengalami kegagalan. Pada saat itu udara sangat dingin,
dan kabut yang tebal menghalangi dia, tetapi dia terus maju. Tapi akhirnya dia menyerah dan kemudian dia diangkat naik ke atas kapal. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat dia ada di atas kapal. Dia melihat bahwa daratan ada di depan matanya. Jadi sebenarnya hanya beberapa menit lagi dia berenang, dia akan mencapai daratan itu. Tetapi apa daya, kabut telah menghalangi pandangannya. Dan di kemudian hari dia mencoba lagi dan dia berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Florence Kerbit, ada kalanya kabut tebal menghalangi perjalanan kita mengiring Tuhan. Kabut itu bisa berarti krisis keuangan, sakit penyakit, atau mungkin juga konflik rumah tangga, atau bahkan teman-teman dekat meninggalkan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semuanya itu telah membuat kita kehilangan visi ke depan. Sepertinya harapan itu musnah, harapan itu telah sirna. Nah, di saat-saat seperti itu, kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Teriakan doa kita minta tolong sepertinya tidak sampai ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Alkitab ada cerita yang mirip dengan kisah dari Florence Kerbit ini, yaitu peristiwa Petrus berjalan di atas air. Seandainya Petrus itu fokus pandangannya hanya kepada Tuhan, pasti dia tidak akan tenggelam. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan Tuhan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apa yang terjadi di sekitar kita? COVID-19, masalah-masalah, tantangan-tantangan hidup, semuanya itu dapat mengalihkan pandangan kita kepada tujuan dan sasaran hidup yang utama. Seperti orang Israel saat diutus Musa mengintai tanah Kanaan. Mereka lebih fokus melihat musuhnya yang besar daripada Allah Yehova yang besar. Akhirnya mereka lebih suka membesar-besarkan masalah daripada memuliakan Tuhan. Dan yang keluar dari mulut mereka hanya kabar busuk yang melemahkan iman orang-orang Israel. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak mau membiarkan pandangannya tertutup awan tebal. Mereka tetap optimis. Mereka memiliki roh yang berbeda, yaitu roh yang mengikut Tuhan Allah dengan segenap hati. Visi yang besar tanpa tekad yang kuat tidak akan pernah terwujud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dan biarlah hari ini saya ingin katakan kepada kita semua orang yang dipilih Allah untuk menjadi alatnya adalah orang-orang yang berani keluar dari gua tempat persembunyiannya, atau orang-orang yang berani meninggalkan, keluar dari zona kenyamanan mereka. Abraham keluar dari tanah leluhurnya Ur Kasdim. Musa meninggalkan Mesir. Daud keluar dari gua Abdullam. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia tinggalkan perahu dan jalannya. Tuhan Yesus sendiri, dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia. Semua keputusan besar, semua keputusan yang penting, menuntut tanggung jawab yang besar juga.
Selalu ada harga yang harus dibayar. Dan hanya orang-orang yang berani menghadapi risiko, yang berani membayar harganya, adalah orang-orang yang akan berani melewatinya. Saat seorang berpikir untuk tinggal di dalam tempat persembunyiannya, saat orang berpikir untuk tinggal di zona kenyamanan mereka, sebenarnya orang tersebut sedang membuat satu keputusan untuk berhenti bertumbuh. Dan orang yang berhenti bertumbuh, itu berarti berhenti untuk berubah. Itu tandanya orang tersebut sebenarnya sudah mati, tetapi belum dikubur. Artinya apa? Artinya tidak ada pilihan lain. Hidup ini harus siap menghadapi tantangan dan perubahan-perubahan. Sebab itu kendalikan hidup ini, atau kita yang akan dikendalikan oleh keadaan. Dan di dalam tangannya Tuhan, terjamin kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri selama kita mau mengikuti perintah-perintahnya. Dan yang paling menarik dari kisah ini adalah bahwa pada akhirnya ke-400 orang yang bersama-sama dengan Daud, orang-orang yang bermasalah itu, di tangannya Daud, mereka diubah menjadi pasukan yang gagah perkasa. Dan saat ketika Daud menjadi raja, maka mereka menempati posisi-posisi yang penting. Seperti yang saya khotbahkan di minggu yang lalu, dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23. Ada 3 triwira yang mendapat kedudukan utama di dalam daftar kehormatan raja. Ingat, mereka semua itu, ketiga orang itu dan juga yang lain-lainnya, mereka itu dahulunya adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran, banyak hutang dan tinggal dalam kebaitan. Tetapi di tangan Daud, mereka menjadi pasukan yang gagah berani. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, tidak ada kata lain kecuali terus maju dan tetap setia kepada Tuhan Yesus yang maha baik itu. Maka kita akan diberi kesanggupan untuk meneruskan hidup ini, meskipun banyak kesulitan, tantangan, kesukaran yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan menjadi dorongan bagi kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan, dan terlebih-lebih untuk melayani Dia. Puji Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Kami masih diberi kesempatan untuk mengiring Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini tidak menentu. Tuhan, dunia bukannya makin hari makin bertambah baik, tetapi kami lihat saat-saat seperti ini Tuhan, banyak terjadi malapetaka, banyak terjadi goncangan-goncangan di tengah dunia ini Tuhan. Oh, kejahatan makin merajalela Tuhan, bahkan penyakit, sakit penyakit Tuhan juga mengganas di sekitar kami. Tuhan, belum lagi Tuhan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, bukan saja orang-orang dunia ini yang mengalaminya, tetapi kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadamu, kami juga mengalaminya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan tetap campur tangan di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah rintangan dan halangan yang kami hadapi. Tuhan selalu buka jalan sehingga kami dapat muncul sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, memberkati sidang jemaat-Mu yang hari ini telah beribadah meskipun hanya secara sederhana di rumah mereka masing-masing dengan ibadah online ini Tuhan, tetapi semuanya itu tidak mengurangi Tuhan kenikmatan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu dan memuji-muji akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tilik satu persatu sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing, dan Tuhan kami percaya Tuhan sanggup
untuk memenuhi kebutuhan mereka di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang mereka saat ini dihadapinya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka satu persatu. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, dalam usaha mereka Tuhan berkati, Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan. Sehingga melaluinya itu Tuhan, ada berkat-berkat di dalam keluarganya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang belum mempunyai pekerjaan ataupun yang masih harus bekerja di rumah Tuhan, kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberikan pekerjaan yang layak, yang baik, sehingga mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang sukses. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu turun ke atas mereka. Yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan tilik mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Yang bimbang, yang ragu-ragu, ataupun yang sedang susah, Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan penghiburannya, Tuhan memberikan ketetapan hati mereka untuk tetap berserah, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kepada orang-orang lain yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan juga menilik mereka masing-masing. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu kesulitan-kesulitan yang saat ini mereka sedang hadapi. Tuhan Yesus, Engkau juga bekerja di antara mereka. Tuhan juga memberikan Tuhan jalan keluar terhadap segala persoalan-persoalan yang mungkin mereka tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang ada di rumah sakit ataupun di rumah karena isolasi mandiri terpapar oleh virus COVID-19, Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan mereka sehingga virus COVID-19 ini tidak satupun membahayakan jiwa mereka, tetapi mereka dapat disembuhkan, dipulihkan, dan diberikan kesehatan kembali. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang juga saat ini sedang ada di dalam kesulitan karena terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga menjamah mereka, dan Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu turun ke atas kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, jaga kesehatan. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku.
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mau we sing, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place.
menjaga tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus.